Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadiani dari semester 3A, akan mereview kembali mengenai materi hukum pidana lanjutan, yaitu pertemuan ke-13 dan juga 15. Pertemuan 13 sampai dengan 15 yaitu mengenai bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Nah, sebelum masuk ke materinya atau ke pembahasan, kewenangan menuntut ini dimulai dari di penyelidikan sebelum vonis hakim, sedangkan menjalankan pidananya sesudah vonis hakim. Alasan penghapusnya kewenangan menuntut ini ada dua, ada diatur dalam KUHP dan juga di luar KUHP. Di dalam KUHP yaitu yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan, yang kedua nebis in idem, ketiga matinya terdakwa daluarsa, dan penyelesaian di luar beracara. Sedangkan yang berada di luar KUHP yaitu adanya abolisi dan amnesti yang diatur di luar KUHP. Kenapa diatur di luar KUHP? Karena dia memiliki atau adanya di undang-undang sendiri. Nah, pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Di sini ada macam-macam delik aduan. Yang pertama yaitu ada delik aduan mutlak atau absolut, yaitu delik yang sifatnya tersendiri dari kejahatan. Maka hanya dengan pengaduankah baru dapat dituntut. Nah, contohnya itu delik penistaan yang diatur dalam pasal 310 sampai 319 dan juga pasal 284 tentang perzinahan. Yang kedua, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, bukan orangnya. Nah, dampak penuntutannya itu nggak bisa di-splitsing atau dipisah gitu. Yang kedua yaitu ada delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini yang diadukan adalah orangnya, berbeda dengan delik aduan yang absolut dan mutlak tadi yang udah dijelaskan. Nah, diatur dalam pasal 367. Contoh dari delik relatif itu pasal 367 yaitu pencurian dalam keluarga. Nah, terus di sini juga ada perbedaan antara laporan dan juga aduan. Perbedaan laporan dan aduan yaitu kalau laporan deliknya itu delik umum atau pidana umum. Terus orang yang mengadunya itu bisa siapa saja, bisa korban ataupun masyarakat dan juga bersifat terbuka. Nah, sedangkan delik aduan tindak pidananya itu hanya tindak pidana tertentu saja atau di luar atau di dalam KUHP. Yang berhak mengadunya itu adalah orang yang terkena dampak dari perbuatan tersebut. Contohnya itu seperti korban. Kedua, yaitu ada nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Ketiga, adanya matinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat bertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Jadi, tindak pidana atau pemidanaan dari hukum pidana ini nggak bisa diwariskan gitu. Kalau misalnya orangnya mati ya udah, meninggal misalnya orangnya meninggal ya udah gitu, karena nggak bisa diwariskan gitu kan. Hukum pidana itu tidak bisa diwariskan. Matinya terdakwa itu pertanggungjawaban pidananya itu selesai atau tidak ada penuntutan. Jadi kalau misalnya terdakwanya mati ya udah gitu, karena hukum pidana itu nggak bisa diwariskan. Nah, kecuali berhubungan dengan harta benda, prosesnya tuh masih bisa dilanjutkan. Contohnya seperti utang atau piutang gitu. Terus adanya daluarsa adalah diatur dalam pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukan daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga pertama memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntut atau pemidanaan, kemudian memungkinkan menyulitkan pembuktian. Jadi maksud dari daluarsa ini atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan juga terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Nah, ada penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Kemudian maksimum denda harus dibayar, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang.
Kemudian ada abolisi dan amnesti. Abolisi ini meniadakan kewenangan dari jaksa untuk menuntut hukuman, dan amnesti adalah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman ada dalam KUHP, matinya terpidana, denda luarsa, dan di luar KUHP yaitu amnesti dan juga gerasi. Macam-macam gerasi itu ada gerasi duduk, gerasi jalan, dan juga gerasi jabatan. Persamaan antara gerasi dan amnesti yaitu hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.